Adapun kalau kita tanpa sengaja atau lupa, maka tidak apa-apa. Contoh kita makan atau minum, lupa bahwa kita sedang berpuasa, maka tidak jadi masalah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita berkirim salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berikutnya, kita pertemuan yang lalu telah menyampaikan tentang rukun-rukun puasa. Nah, ketika kita sedang berpuasa, kita dapat memenuhi rukun dan syarat-syarat puasa, maka sahlah puasa kita. Pada kesempatan kali ini akan kita sebutkan, akan kita sampaikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau merusak puasa kita itu. Di antaranya yang pertama adalah memasukkan segala sesuatu ke rongga yang ada hubungannya dengan perut. Di antaranya mulut dan hidung. Seperti makan dan minum. Atau benda-benda lainnya yang kita masukkan dengan sengaja. Adapun kalau kita tanpa sengaja atau lupa, maka tidak apa-apa. Contoh kita makan atau minum, lupa bahwa kita sedang berpuasa, maka tidak jadi masalah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Akhrajahul Bukhari. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, lalu dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberinya makan dan Allah lah yang memberinya minum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka luar biasa sebenarnya. Itu adalah pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita lupa, kita dalam keadaan berpuasa, kemudian kita minum atau makan, maka jangan dibatalkan. Tapi kita lanjutkan puasa kita. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dapat membatalkan puasa kita adalah al-qai'u 'amidan, yaitu kita muntah dengan sengaja. Adapun kalau tidak sengaja juga tidak berpengaruh, tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man dhara'ahul qai'u wa huwa shaimun, falaysa alaihi qada'un, wa man istaqa'a falyaqdi. Akhrajahu Abu Daud. Barang siapa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang muntah sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falaisa alaihi qada'un, maka enggak ada qada' baginya pada hari itu. Artinya ketika dia tidak diwajibkan untuk mengqada' atau membayar, maka dia tidak rusak pahala puasanya hari itu. Wa man istaqa'a falyaqdi, sedangkan kalau dia muntah dengan sengaja, dia cari-cari cara supaya dia muntah, misalnya dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya umpamanya, maka fal yaqdi, maka hendaklah dia mengqadha. Nah, ketika kita diperintahkan ingin untuk mengqadha, berarti puasa kita dianggap tidak sah, maka kita diperintahkan untuk mengqadhanya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yang dapat membatalkan puasa kita yaitu wal wat'u fil farji, yaitu berhubungan suami istri. Jadi manakala berhubungan suami istri pada siang hari, maka batallah puasanya. Dan ini sama
antara keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka seseorang yang berhubungan suami istri batal puasanya. Bahkan dia mendapatkan kafarah, ya, dia harus menebus nanti. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang dapat membatalkan puasa juga yaitu inzalul mani an mubasyarah, yaitu keluar mani dengan mubasyarah. Artinya kalau dilakukan secara langsung. Ya, jadi jika seseorang sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia mengeluarkan mani, baik itu dengan cara yang diharamkan ataupun dengan cara yang tidak diharamkan, maka tidak diperbolehkan. Jadi ini dapat membatalkan puasa. Maka hendaklah hati-hati. Nah, kemudian maksud dari mubasyarah ini kalau dilakukan secara langsung. Adapun ketika keluar mani itu tanpa dilakukan secara langsung, seperti tidur tiba-tiba bangun-bangun sudah keluar mani misalnya, maka ini tidak berpengaruh atau tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya yang dapat membatalkan puasa yaitu haid. Nah, tentu ini bagi kaum wanita, kaum perempuan. Jadi ketika sedang berpuasa, kemudian haid ini datang baik pagi atau siang ataupun sore sekalian, maka dia membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya an-nifas. Nah, juga ketika keluar darah nifas bagi perempuan setelah melahirkan misalnya, maka ini juga membatalkan puasa. Yang berikutnya al-junun. Jadi ketika orang sedang berpuasa gila, hilang akalnya karena gila, nah, maka juga membatalkan puasa. Jadi kalau seseorang sedang berpuasa dari pagi sampai sore, tiba-tiba di jam 5 sore misalnya dia gila, maka batallah puasanya hari itu. Kemudian yang terakhir yaitu ar-riddah, yaitu orang yang sedang berpuasa kemudian dia keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam, maka juga puasanya batal atau tidak sah atau rusaklah puasanya pada hari itu. Nah, demikianlah hal-hal yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak puasa kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.